Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 23 Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga, latar belakang dan landasan UU ITE. Capaian pembelajaran. Pertama, memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Keempat, menganalisis karakteristik khusus cyber. Apa itu hukum cyber atau cyber law? Definisi hukum cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi terjadi di ruang lingkup digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai perangkat normal dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dan mencegah serta menindaklanjuti teknologi. Ruang lingkup cyber. Pertama, hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup 1. Regulasi kegiatan digital. Kedua, transaksi elektronik atau e-commerce atau m-banking. Ketiga, kontrak digital atau digital kontrak. Keempat, tanda tangan elektronik atau e-signature. Kelima, sertifikat elektronik, digital certificate. Ruang lingkup cyber. B. Perlindungan hak. Hak kekayaan intelektual digital. Kedua, hak cipta software musik, film digital. Ketiga, paten teknologi informasi. Keempat, merek dagang domain website. Kelima, perlindungan data pribadi. Keenam, privasi online. Ketujuh, data protection. Kedelapan, perlindungan konsumen digital. C. Kejahatan digital. Pertama itu cyber atau tindak pidana cyber. Kedua, hacking atau tracking. Ketiga, penipuan online. Keempat, penyebaran konten ilegal. Kelima, charging atau pencurian kartu kredit. Aspek teknik dan keamanan. Standar teknologi. Pertama itu standarisasi teknologi. Kedua, keamanan sistem informasi. Ketiga, digital forensik. Poin E, etika dan tata kelola internet. Poin 1, regulasi konten internet. Poin 2, pengaturan nama domain. Poin 3, netralisasi jaringan. Pendekatan keamanan cyber. Pertama itu aspek hukum atau regulasi. Kedua, aspek teknologi atau pengamanan sistem. Ketiga, aspek sosial, budaya, etika, atau kesadaran masyarakat. Mengapa disebut cyber atau maya, sesuatu yang tidak nyata? Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasan, membantu pembuktian dan penegasan hukum. Analoginya, aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Sejarah hukum cyber Indonesia. Era pertama atau era praregulasi pada tahun 1080 sampai 1998 pada masa awal kejahatan komputer. Era kedua, era transaksi reformasi pada tahun 1908 sampai 2008, pembangkitan internet dan awal regulasi. Era ketiga, era UU ITE 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi. Era keempat, era revisi UU ITE pada 2016 sampai sekarang atau penyempurnaan. Era kelima, era perkembangan kelembagaan. Era keenam, era perkembangan regulasi dan komputer. Perbandingan dengan hukum internasional. Posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komprehensif INDOC. Unit National on Drug and Crime 2021. Aspek payung hukum Indonesia UU ITE 2008-2016. Malaysia Computer Crime Act. Singapura Computer Mission Act.
data protection, aspek data protection. Indonesia UU PDP 2022, Malaysia PDP 2010, Singapura PDP 2012-2020. Cyber Assurance Agreement. Indonesia BSSN 2017, Malaysia NACSA 2017, Singapura CSA 2015. Aspek internasional, budget Indonesia Budget Conversion, Malaysia Budget Conversion, Singapura Budget Conversion. Rekomendasi PBB tentang Criminal Cyber Patch, International Review of Criminal Police Manual, 6 prinsip dasar, hukum pidana sebagai ultimate remediation. Kedua, rumusan ketentuan harus jelas atau lex certa. Ketiga, description pembuatan harus spesifik. Keempat, definition berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Timeline pengaturan UU ITE Indonesia. Tahun 2099 UU Telekomunikasi nomor 36, 2002 UU Hak Cipta nomor 19, ketiga 2002 UU TPI nomor 15, nomor 4 2008 UU ITE nomor 11 atau payung hukum. Poin kelima, 2016 revisi UU ITE nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru, hukum cyber atau cyber law, hukum telematika, conversion telekomunikasi, media, dan reformasi, hukum dunia maya, virtual world law, hukum mayantara. Kebutuhan UU ITE, globalisasi reformasi Indonesia bagian masyarakat baru, pelindungan kepentingan nasional, kedaulatan digital, pencegahan penyalahgunaan nilai agama, sosial, dan budaya. Asas pemanfaatan IT, Pasal 3 UU ITE. Pertama, kepastian hukum. Kedua, manfaat bagi masyarakat. Ketiga, kehati-hatian dalam penggunaan. Keempat, etiket baik dalam transaksi. Kelima, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan pemanfaatan TI, Pasal 4 UU ITE. Pertama, pencerdasan kehidupan bangsa. Kedua, pengembangan dan perdagangan dan perekonomian. Ketiga, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan pengembangan pemikiran. Kelima, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Studi kasus perbankan online. Fakta, masyarakat dan perbankan digunakan di IT sebagai tools. Kedua, regulasi sebelum UU ITE tidak ada komprehensif. Ketiga, pasca UU ITE, payung hukum transaksi elektronik. Keempat, contoh, mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.